Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Selamat perkenalkan, saya Satrio Rajin Depan, NIM 3140230154. Kembali lagi dengan saya untuk membahas akuntansi keuangan menengah dengan materi aktiva tetap berwujud. Sebelum masuki materi yang lebih dalam, lebih baik kita mengenal apa itu aktiva tetap berwujud terlebih dahulu. Mungkin dari definisinya, kriterianya, maupun klasifikasinya bagaimana. Yang pertama, definisi. Definisi dari aktiva atau aset tetap berwujud ini adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Untuk tujuan akuntansi sendiri, jangka waktu penggunaan aset tetap ini memiliki batasan, yaitu dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi. Nah, lalu untuk kriterianya itu bagaimana sih? Untuk kriterianya dari aktiva tetap berwujud sendiri itu ada ya, adalah ada tiga. Yang pertama, fixed asset yang merupakan aktiva jangka panjang atau relatif permanen karena memiliki umur yang panjang biasanya kalau fixed aset-aset tetap ini. Lalu yang kedua dimiliki dan digunakan perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Ya biasanya rata-rata aktiva tetap ini lebih ke untuk mendukung operasional perusahaan, jadi nggak untuk diperjualbelikan secara langsung. Lalu yang meskipun nantinya untuk aset tetap ya kalau udah usang, udah masuk masanya habis ya kalau mau dijual juga bisa. Cuma lebihnya aset tetap itu sebenarnya dimiliki dan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Terus yang ketiga itu merupakan aktiva berwujud karena terlihat secara fisik yang pastinya. Karena aset tetap nih biasanya ya seperti kendaraan, bangunan, tanah itu kan terlihat secara fisiknya. Lalu yang kedua, ya selanjutnya klasifikasi dari aktiva tetap sendiri. Klasifikasinya terbagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap dengan umur terbatas dan aktiva tetap dengan umur tidak terbatas. Apa sih itu? Umur terbatas, aktiva tetap dengan umur terbatas itu aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset ini biasanya disebut dengan depreciable asset. Contoh, itu ada bangunan, mesin, dan peralatan yang lainnya. Kenapa dia disebut umur terbatas? Karena bangunan itu kan pasti kan ada umurnya sendiri ya. Dari kondisinya, mungkin dari dari awalnya dia kondisinya bagus, tapi semakin berkembangnya zaman kan dia pasti mengalami penyusutan atau pengusangan lah. Terus umur tidak terbatas itu jika aktiva tetap dengan umur tidak terbatas itu artinya adalah aset tetap yang tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Aset semacam ini bisa disebut non-depreciable asset. Bahkan ya contohnya tanah lah. Tanah itu kan nggak bisa terjadi penyusutan, bahkan cenderung nilainya naik. Cenderung nilainya naik. Kalau bangunan itu kan pasti mengalami penurunan nilai juga. Kalau tanah kan nggak, bahkan cenderung naik. Lalu materi kedua tentang harga perolehan. Gimana sih penentuan harga perolehan dari aktiva tetap itu sendiri? Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Jadi dari harga perolehan ini didapatkan dari ya semua pengeluaran, baik waktu dia pembelian atau jasa. Mungkin waktu pembangunan satu bangunan nih, kan ada jasa perencanaan dan lain-lain itu harus dikapitalisasi hingga bangunan itu jadi siap dipakai. Dan itu nanti jadi harga perolehan dari aset satu bangunan itu. Nah, mungkin dibagi berapa aktiva tetap ya. Ini kita jelaskan satu persatu nih dari aktiva tetap, macam-macam aktiva tetap nih. Yang pertama, harga perolehan untuk tanah. Tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan catat dalam rekening tanah. Tapi kalau tanah ini tidak digunakan dalam usaha perusahaan, maka dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Karena tanah ini kan cenderung nilainya naik ya teman-teman. Nah, misal tanah ini untuk
dibangun kantor. Nah, itu masuk ke rekening tanah. Tapi kalau tanah ini memang tidak digunakan dan emang tujuannya untuk jangka panjang, untuk jangka ke depan, masa depan, nah itu nanti masuk ke investasi jangka panjang. Itu tergantung perusahaannya masing-masing. Lalu harga perolehan tanah ini terdiri dari harga beli, komisi pembelian, biaya balik nama, biaya penelitian tanah, pajak selama tanah belum dipakai, biaya merobohkan bangunan lama, biaya perataan tanah, bahkan pajak saat pembelian tanah. Pajak-pajak apa aja yang saat pembelian tanah. Lalu yang kedua, harga perolehan untuk aktiva tetap berupa bangunan. Gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehannya harus dialokasikan pada tanah dan gedung sendiri, gedung itu sendiri. Biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung itu antara lain harga belinya, biaya perbaikan gedung sebelum dipakai, komisi pembelian, biaya balik nama, pajak saat pembelian. Apabila gedung dibuat sendiri, maka harga perolehan gedung terdiri dari biaya pembuatan gedung, biaya perencanaan gambarnya dan lain-lain lah, biaya pengurusan izin bangunannya, pajak selama masa bangunan, asuransi selama masa bangunan. Tapi untuk alat peralatan perlengkapan gedung nih seperti eskalator, lift, dan lain-lain itu dicatat tersendiri ya dalam rekening alat-alat gedung dan didepresiasi selama umur ekonomis alat masing-masing. Lalu yang ketiga aktiva tetap berupa mesin dan peralatan. Harga perolehan mesin dan peralatan ini didapatkan berdasarkan harga belinya, pajak yang menjadi beban pembeli, biaya angkut, asuransi selama dalam perjalanan, biaya pemasangan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin. Terus yang keempat ya, keempat itu alat-alat kerja. Harga perolehan alat kerja itu dapatkan dari mana sih? Alat kerja yang dimaksud di sini tuh sebenarnya alat untuk mesin atau alat tangan seperti pukul besi, obeng, dan lain-lain. Karena harga perolehan relatif kecil. Maka biasanya alat-alat ini tidak depresiasi, tapi diperlakukan sebagai berikut. Saat pembelian itu dikapitalisasi, kemudian tiap akhir periode dihitung fisiknya ada berapa, dan selisihnya dicatat sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan dan rekening-rekening alat-alat kerja di kredit. Lalu dikapitalisasi juga sebagai aset dengan jumlah tertentu dan dianggap sebagai persediaan normal. Kemudian tiap kali pembelian baru nih dibebankan sebagai biaya. Lalu yang kelima, cetakan. Cetakan yang dipakai dalam beberapa produksi catat dalam rekening aset tetap dan didepresiasi selama umur ekonomisnya masing-masing. Tapi jika hanya untuk produksi pesanan tertentu, harga perolehan dibebani sebagai biaya produksi pesanan tersebut. Ini tergantung nih, misal cetakan dia buat produksi banyak dan itu berkelanjutan, ya itu masuk ke aset tetap. Tapi kalau buat pesanan tertentu doang nih, nah ini masuk biaya produksi. Jadi dia beli cetakan cuma pesanan tertentu doang. Nah, buat itu nanti masuk di biaya produksi pesanan aja. Gak jasa tetap ya. Lalu yang keenam, perabot dan alat-alat kantor. Harga pelayanan yaitu perabot itu macam-macamnya ada meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Dan alat kantor itu seperti komputer, kalkulator, dan lain-lain. Itu harus dipisahkan untuk fungsi-fungsi produksi, penjualan, dan administrasi. Sehingga depresiasinya dibebankan ke masing-masing fungsi tersebut. Jadi fungsinya ya, fungsi dari alat tersebut ya. Dari aktifat tetap tersebut. Harga perolehan itu berdasarkan harga beli, biaya angkut, dan pajak yang menjadi tanggungan pembeli, biasanya PPN. Lalu kendaraan. Kendaraan yang dimiliki juga harus dipisahkan nih berdasarkan fungsi yang berbeda. Harga perolehan kendaraan didapatkan dari harga faktur, biaya beli nama, dan biaya angkutnya. Pajak yang dibayar setiap periode seperti pajak kendaraan bermotor, jasa raja, dan lain-lain dibebankan sebagai biaya pada periode yang bersangkutan. Harga perolehan pun didepresiasi selama umur ekonomis dari kendaraan itu tersebut yang dibeli. Nah,
Bicara penyusutan, tadi kan udah bicara depresiasi itu ya. Depresiasi itu apa sih gitu? Faktornya apa aja gitu. Terus metodenya gimana? Depresiasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan atau depresiasi yaitu harga perolehan, nilai sisa, dan umur ekonomis dari aktiva tetap masing-masing. Hey, untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap itu memerlukan ada kan memerlukan ya memerlukan salah satu. Ada tiga metode untuk penyusutannya, yaitu garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit. Kalau garis lurus itu dia menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah. Jadi tiap tahun sama. Terus saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaatnya. Lalu yang ketiga jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaan dari masing-masing derivat. Nah ini mungkin penjelasan dia masing-masing ya. Dijelasnya lagi. Untuk garis lurus nih, metode garis lurus untuk depresiasi. Ya, ini tuh eh, penyusutan tuh gimana besarnya penyusutan tuh dari satu periode ke periode itu besarnya sama. Jadi rumusnya kalau beban depresiasi dari garis lurus sendiri itu harga perolehan dikurangi nilai sisa, baru nanti dibagi sama umur ekonomisnya. Jadi tiap tahun sama kalau garis lurus. Lalu saldo menurun. Dalam metode ini besarnya penyusutan dari periode ke periode berikutnya semakin menurun dengan anggapan umur aktiva yang semakin menurun juga. Metode saldo menurun ganda. Jadi di saldo menurunnya ada saldo menurun ganda juga. Kalau saldo menurun ganda itu dalam metode ini penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari nilai buku tahun yang bersangkutan, tarif penyusutan dapat dua kali tarif penyusutan metode garis lurus. Jadi nanti kita menemukan tarif penyusutan yang terlebih dahulu nanti dikalikan dengan nilai bukunya gimana. Gitu. Lalu jumlah angka tahun atau jumlah unit tadi ya. Metode yang terakhir yaitu tarif penyusutan dalam metode ini merupakan suatu bilangan pecahan yang makin lama makin kecil. Pembilang dalam pecahan tadi adalah angka-angka tahun yang ada selama umur ekonomis aktiva yang bersangkutan. Untuk perhitungan beban penyusutannya itu yaitu tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurangi nilai residu dan nilai sisa. Yang keempat, penarikan atau pemberhentian aktiva tetap. Pencatatan penarikan aktiva tetap ini dilakukan dengan mendebit akumulasi, depresiasi, dan mengkredit aktiva tetap. Jadi selisih yang timbul dari kedua akun tersebut dicatat sebagai laba. Mungkin kalau ada selisih nih, waktu kita penarikan atau pemberhentian aktiva tetap nih, ada selisih. Nah itu catat sebagai laba atau rugi penarikan aktiva tetap. Misal contoh ya, contoh nih. Sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 100 juta dengan akumulasi depresiasi sebesar 80 juta diberhentikan dari pemakaian karena rusak dan tidak ada transaksi lainnya. Gimana nih? Nah, jurnalnya berarti akumulasi depresiasi kan tadi 80 juta. Mesinnya harga perolehan kan 100 juta. Jadi kita kreditkan, kita keluarkan nilai mesinnya 100 juta dan ternyata ada kerugian sebesar 20 juta. Karena kan tadi kan akumulasi sudah 80 juta. Sehingga sebenarnya masih ada nilai sisa dari mesin tersebut senilai 20 juta itu kita catatkan sebagai kerugian penarikan mesin atau pemerintahan mesin. Nah, jika mesin yang ditarik tersebut dijual nih dan diterima kas sebesar 25 juta, gimana jurnalnya? Berarti kan kita rugi. Ini Kak, waktu penarikan kan mungkin nilai sisanya kan masih 20 juta ya, 20 juta. Jadi itu sebagai kerugian kita karena nggak ada transaksi lainnya. Nah, kalau ini jual nih, jual dan terima kas sebesar 25 juta laku. Jadi, otomatis kita kalau secara logika aja ya udah kelihatan banget kan. Nilai aset kita ya 20 juta, kita jual 25 juta. Berarti kan ada keuntungan 5 juta di situ. Jadi jurnalnya adalah akumulasi depresiasi mesin 80 juta dengan kas sebesar 25 juta
dan mesin tadi 100 juta dan laba penarikan mesin. Jadi dari penarikan mesin yang rusak tadi sebesar 20 juta tadi dapat laba sebesar 5 juta karena dijual sebesar 25 juta rupiah. Nah, jika mesin yang diberhentikan laku dijual 15 juta gimana? Tadi kan 15 juta. Berarti ada kerugian lagi nggak atau laba lagi nggak? Nah, itu. Kalau di logika aja kan nilai aset kita 20 juta, berarti kita jual 15 juta kan berarti kan rugi dari penarikan aset tetap itu dari mesin itu kan berarti kayak 5 juta ya, karena 20 juta dikurangi 15 juta. Nah, mungkin untuk jurnalnya seperti ini. Akumulasi depresiasi dengan debit akumulasi depresiasi mesin 80 juta, kas 15 juta, dan rugi penarikan mesin tadi 5 juta, sebesar 5 juta. Dan kreditnya mesin sebesar 100 juta rupiah. Nah, jika mesin yang diberhentikan ditukar dengan mesin baru dengan harga perolehan sebesar 150 juta dan kas yang ditambahkan sebesar 125 juta, gimana jurnalnya? Gitu ya. Nah, mungkin langsung ke jurnal aja. Untuk mesin baru tadi kita dapatkan sebesar harga perolehan 150 juta. Terus akumulasi depresiasi kan tadi 80 juta ya, 80 juta. Mesin lama itu 100 juta. Kita mengeluarkan kas sebanyak 125 juta. Nah, kita mengalami kerugian waktu penarikan mesin sebesar 5 juta rupiah. Terus lanjut. Oh, oke. Materi yang kelima, yaitu penambahan selama masa pemakaian. Penambahan selama masa pemakaian artefak aktiva tetap akan diakui sebagai ada dua, capital investitor atau revenue expenditure. Capital expenditure atau capex itu menambah nilai aktiva tetap jika menambah umur ekonomis aktiva tetap, menambah nilai manfaat aktiva tetap, dan jika nilai materialnya. Jika itu merupakan nilai materialnya. Di waktu kita penambahan membeli sesuatu itu merupakan nilai material dari suatu aktiva tetap tersebut. Lalu yang kedua itu revenue expenditure atau menambah biaya. Ini jika tidak memenuhi kriteria yang disebutkan tadi pada capek ya. Ini tuh. Ini kalau tidak termasuk dalam capex, ya itu berarti dianggap sebagai revenue expenditure. Contoh, sebuah kendaraan dengan harga perolehan sebesar 200 juta rupiah dengan akumulasi depresiasi sebesar 100 juta rupiah mengalami kerusakan dan diperbaiki dengan biaya sebesar 20 juta rupiah. Jumlah tersebut dianggap material, berarti dia masuk apa? Capek. Karena dianggap sebagai material nambahnya. Nah, gimana? Jurnal awalnya mungkin jurnal ini tadi soalnya mana tadi? Ini ya, biaya untuk kendaraannya. Nah, karena dia merupakan tadi material, dianggap material, berarti dia menambah nilai dari aset tetap tersebut. Maka jurnalnya kendaraan pada kas. Jadi nilai kendaraan itu bertambah sebanyak 20 juta dan kas kita berkurang 20 juta, maka ini kredit. Nah, jika karena perbaikan tersebut umur ekonomis kendaraan bertambah, maka akumulasi depresiasi kendaraan pun akan berkurang sebanyak 20 juta. Dia- Di, jadi jurnalnya akumulasi depresiasi kendaraan pada kas sebesar 20 juta. Karena kan tadi biaya kan 20 juta ya. Lalu yang terakhir, perubahan umur ekonomis. Perubahan umur ekonomis akan bertambah pada perhitungan biaya depresiasi suatu aktiva tetap. Perhitungan biaya depresiasi yang berubah bisa dilakukan untuk seluruh umur ekonomis ataupun periode yang belum dilalui saja. Contoh, kendaraan dengan harga perolehan 200 juta rupiah memiliki umur ekonomi selama 8 tahun dengan taksiran nilai sisa sebesar 20 juta rupiah. Pada akhir tahun ke-6 mengalami kerusakan dan diperbaiki dengan biaya sebesar 15 juta rupiah. Akibat perbaikan ini, umur ekonomis mesin bertambah 1 tahun. Metode depresiasi garis lurus yang digunakan di garis lurus berarti sama tiap tahunnya. Depresiasi sebelum perbaikan tidak direvisi.
Gimana tuh? Nah, pertama, akumulasi depresiasinya sebelum perbaikan itu berarti kan 6/8. Kan pada akhir tahun ke-6 mengalami kerusakan, diperbaiki di tahun ke-6. Umur ekonomisnya 8 tahun. Berarti 6/8 kali 200 juta. Dikurangi sama nilai residunya 20 juta. Jadi nilainya sebesar 135 juta rupiah. Akumulasi depresiasi sebelum perbaikan. Lalu nilai buku sebelum perbaikan gimana? 200 juta dikurangi 135 juta. Sebesar, jadi nilai bukunya sebesar 65 juta rupiah sebelum perbaikan. Biaya perbaikan sebesar 15 juta tadi. Dan nilai buku setelah perbaikan yaitu 65 ditambah 15 jadi 80 juta rupiah. Umur ekonomis setelah perbaikan menambah 1 tahun. Berarti umur ekonomisnya menjadi 3 tahun. Nah, depresiasi tahun setelah perbaikan gimana? Depresiasi kan karena tadi metode garis lurus, berarti kan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Harga perolehan berarti kan setelah perbaikan menjadi 80 juta rupiah, dikurangi 20 juta rupiah, dibagi 3, jadi 20 juta rupiah. Lalu bila depresiasi sebelum perbaikan direvisi nih, harga perolehan awal mungkin 200 juta ya tadi ya, biaya perbaikan 15 juta, dan jumlahnya 215 juta. Umur ekonomis itu kan tadi kan 8 tahun awalnya, 8 tahun terus karena perbaikan dia nambah setahun berarti 9 tahun kan, 9 tahun. Nah, berarti depresiasi per tahun berapa sih? Nah, harga perolehan berarti kan sebelum perbaikan direvisi nih, sebelum direvisi berarti kan 215 juta. Dikurangi sama 20 juta karena nilai residunya dibagi sama 9. Ketemunya depresiasi per tahun itu 21.666.6666,67 rupiah. Nah, nilai buku sebelum perbaikan itu kan tadi kan 200 juta kurangi 135 juta atau sama dengan 65 juta rupiah. Nilai buku setelah perbaikan dan depresiasi direvisi, akumulasi depresiasi akhir tahun ke-6, berarti kan 6 kali tadi ya yang sebelum direvisi tadi ya, yang ini, yang 216666 itu. Berarti 6 kali 21.666 berarti ya anggap aja 130 juta rupiah. Lalu total harga perolehan setelah direvisi jadi itu kan tadi menjadi sebesar 215 juta dikurangi sama akumulasi depresiasinya sebesar 130 juta dan menjadi nilai buku setelah direvisi. Tadi kan sebelum direvisi, ini setelah direvisi. Setelah direvisi menjadi nilai bukunya menjadi 85 juta rupiah. Jadi terdapat kenaikan nilai buku sebelum direvisi dengan setelah direvisi. Karena tadi kan setelah direvisi jadi 85 juta dan sebelum direvisi 65 juta. Jadi ada kenaikan sekitar 20 juta. Nah, jurnal untuk mencari kenaikan nilai buku tersebut adalah simulasi depresiasi kendaraan sebesar 20 juta dan ditahan sebesar 20 juta rupiah. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.